Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi sayyidina rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang memberi kita nikmat limpah serta dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka dalam mata pelajaran SKI secara daring. Kemudian salat berangkaikan salam, tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Habibina wa Syafi'ina wa Zurina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk menjadi umat yang mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Angga Prabowo. Saya membantu mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang semestinya diajarkan oleh Pak Andi Aspiron MPDI. Saya membantu mengajarnya yaitu untuk kelas 7. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak ingin merefleksi yaitu pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, langsung saja kita mulai tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silakan tonton videonya baik-baik dan disimak dengan seksama, karena materi yang Bapak ajarkan akan masuk dalam ulangan tengah semester. Periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Di Mekah terdapat kaum Quraisy, pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala yang dianggap suci oleh bangsa Arab. Oleh karena itu, berdakwah untuk menyiarkan Islam sangat sulit dilakukan di kota tersebut. A. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. 1. Geografis Jazirah Arab pra-Islam. Jazirah Arab dihuni oleh bangsa Arab, salah satu rumpun bangsa Semit. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara bagian lagi hidup sebagai badui yang nomaden. Ahli ilmu purba membagi Jazirah Arab menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Arab Petrik, yaitu daerah yang berada di sebelah barat daya lembah Syam. 2. Arab Deserta, yaitu daerah Syam. 3. Arab Felik, negeri Yaman atau bumi hijau. 2. Asal-usul masyarakat Arab. Dilihat dari silsilah keturunannya dan cikal bakal, para sejarawan membagi menjadi 3 bangsa sebagian sebagai berikut. A. Arab Ba'idah, yaitu Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara lengkap. B. Arab Aribah atau penduduk asli, yaitu keturunan Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qotan. C. Arab Musta'ribah atau Arab campuran atau Arab pendatang yang berasal dari keturunan Ismail, disebut juga Arab Ad-Daniyah. 3. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan agama Islam. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, saat itu kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti hanya setelah Rasulullah SAW hadir. Terdapat sesuatu yang membedakan antara keduanya, meliputi aspek kepercayaan, sosial, ekonomi, dan politik. A. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Awalnya kepercayaan Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Jahiliyah bukan berarti bodoh dalam keilmuannya, melainkan mereka bodoh dari keimanan kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut sebagai berikut. 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa
terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. B. Kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada 3 kelompok masyarakat Arab jahiliyah. 1. Masyarakat pagan yang nomaden. Mereka adalah kelompok kaya yang mempunyai tradisi keberagaman beragam. 2. Masyarakat pagan yang menetap. Mereka menetap ini lebih religius. Dari segi keyakinan, mereka dikenal sebagai penyembah berhala. 3. Mereka yang meyakini adanya Tuhan, tetapi tidak menafikan keberadaan kelompok lain. C. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah bermata pencarian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak mengganggu perniagaan mereka. D. Kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di bagian Arab Selatan. B. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Islam datang diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nabi sebelumnya. Seorang nabi penutup zaman, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari pasangan bernama Siti Aminah dan Abdullah bin Abdul Muthalib. 1. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia untuk meluruskan ajaran yang benar. Menjelang kerasulannya, saat beliau berusia 40 tahun, beliau sering berdiam diri atau mengasingkan diri di luar Mekah. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu yaitu di Gua Hira. 2. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Nabi Muhammad melakukan dakwah siri bukan berarti takut, melainkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW mengantisipasi pengikut beliau yang masih sedikit dan belum kuat. Ancaman orang Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama di bangsa Arab. Langkah pertama dakwah Nabi Muhammad mulai berdakwah yaitu kepada keluarga kerabat dan sahabat terdekatnya. Nabi melakukan dakwah Siriah selama 3 tahun. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. 3. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahar. Setelah melakukan dakwah secara rahasia, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Kaum Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW tidak percaya sama sekali. Mereka mendustakannya, mengejek, dan bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. 4. Hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah Nabi di Mekah tidak berjalan dengan lancar.
Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan mendekati pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW mengalami banyak gangguan walaupun sudah dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. A. Faktor-faktor yang mendorong Quraisy menentang Islam. 1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. 2. Nabi Muhammad menyerukan persamaan antara hak bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh bangsawan Quraisy. 3. Para pemimpin Quraisy tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. B. Tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi SAW beserta kaum muslimin. 1. Penghinaan, ancaman, dan siksa terhadap Nabi Muhammad SAW. 2. Penghinaan dan ancaman, siksaan terhadap pengikut Nabi SAW. 3. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. 4. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. 5. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. 6. Menghasut masyarakat Mekah. 7. Pengasingan dan pemboikatan Bani Hashim dan Bani Muthalib. 5. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. A. Mengajarkan ketauhidan, yang mana pada zaman jahiliyah dulu banyak sekali orang-orang yang percaya tentang keimanan kepada berhala, bulan, bintang, jin, dan yang lain-lain. B. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Itulah yang menjadi sasaran Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. C. Menegaskan adanya hari pembalasan di hari kiamat kepada masyarakat Mekah. D. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang mana mereka bukan bodoh dalam pemikiran, melainkan bodoh dalam keimanan atau beribadah. E. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. 6. Modal keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. A. Sabar dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dan tidak putus asa meskipun banyak menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah sendiri. B. Kegigihan dan keuletan. C. Berakidah yang benar dan kuat. D. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, yang mana Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. E. Kesetaraan derajat. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah memperbedakan antara budak, bangsawan, yang kaya ataupun yang miskin. 7. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam di tengah-tengah keperadaban umat manusia memberikan hikmat yang sangat besar bagi manusia dan dunia pada umumnya. Ajaran-ajaran pokok Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai berikut. A. Akidah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat itu dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Yang B. Akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan berupa watak dan kepribadian luhur serta beragam kebaikan. Allah menghiasinya dengan sifat-sifat mulia yang terangkum dalam dua kata, akhlakul karim, yang artinya akhlak mulia. C. Memiliki sikap tangguh. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang tangguh ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. D. Memiliki jiwa berkorban. Tidak diragukan lagi, jiwa berkorban Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memberikan teladan semangat dan kerelaan dalam berkorban jiwa, harta, dan apa saja yang melaksanakan perintah Allah dan membela kebenaran risalah Islam. Itulah refleksi pada bab 2 tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Semoga Ananda atau anak-anak dapat memahami apa yang Bapak jelaskan, karena yang Bapak jelaskan akan masuk dalam ulangan tengah semester. Terima kasih. Bila ada salah,
Saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.